أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد معاشر المسلمين jamaah salat Jumat yang semoga kita selalu dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan segala bentuk larangannya. Masyiral muslimin jamaah salat Jumat yang semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Yasin ayat yang ke-12 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati. Wa naktubu ma qaddamu, dan kami catat apa yang telah mereka lakukan, apa yang telah mereka kerjakan di dunia ini. Ingat, lanjutkan ayat tersebut, bahwa sesungguhnya Allah tidak hanya mencatat amalan dan perbuatan yang kita lakukan semasa hidup saja, tidak. Tetapi kata Allah, wa atharahum, dan Allah pula mencatat bekas, sisa-sisa daripada perbuatan yang telah kita lakukan semasa hidup. Ada asar, ada jejak yang pernah kita lakukan semasa hidup di dunia. Setelah kita meninggal dunia, Allah tetap akan catat. Maka tatkala kita meninggal dunia, jejak apa yang kita tinggalkan semasa kita hidup? Jika jejak yang kita tinggalkan adalah jejak jelek, maka andai kata ratusan tahun kita sudah meninggal dunia, maka catatan dosa tetap akan Allah catatkan bagi kita. Tapi tatkala kita meninggal dunia dalam kondisi meninggalkan jejak-jejak yang baik, maka ratusan tahun, ribuan tahun kita sudah meninggal dunia, namun pahala itu tetap akan Allah transferkan kepada kita. Inilah yang dikuatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sudah sering kita dengar dan sudah kita hafal. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salas." Manusia apabila telah meninggal dunia, maka terputus amalannya. Dia tidak bisa sholat lagi, dia tidak bisa sedekah, dia tidak bisa datang ke masjid untuk mengerjakan sholat berjamaah, tidak bisa. Kecuali ada 3 amalan yang akan terus menerus pahalanya mengalir kepada orang tersebut. Di antaranya adalah sedekahun jariyah, yaitu sedekah jariyah. Oleh karenanya para ulama menafsirkan surah Yasin ayat yang ke-12 dikuatkan dengan hadis ini, bahwa yang dimaksud dengan ayat dan hadis ini adalah wakaf yang dilakukan oleh seorang muslim semasa hidupnya. Dia bersedekah. Sedekah itu dalam bentuk wakaf. Dia wakafkan ke masjid berupa Al-Quran. Dia wakafkan sebagian hartanya untuk membangun masjid. Dia wakafkan sebagian hartanya untuk membuat sumur. Selama masjid itu berdiri, selama wakaf yang dia keluarkan beratus-ratus tahun lamanya masih dipakai oleh manusia, maka sekian ratus tahun itu pun Allah akan transferkan pahala buatnya. Oleh karenanya ulama-ulama, orang-orang soleh kita terdahulu, di antaranya para sahabat, bagaimana mereka mempraktekkan ayat yang kita bacakan tadi, bagaimana mereka mempraktekkan hadis yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak usah jauh-jauh kita mengambil contoh. Lihatlah Bani Najjar. Bani Najjar adalah suku asli Madinah
dulunya di antara suku asli Madinah adalah Bani Najjar. Bani Najjar ini adalah sekelompok suku yang dulu memiliki tanah yang saat ini dibangun di atasnya Masjid Nabawi. Tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, Rasul ingin membangun sebuah masjid. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam mencari pemiliknya seraya berkata, "Ya Bani Najjar, saminuni bihaitikum hadza." Wahai Bani Najjar, sebutkan berapa kira-kira harga tanah ini. Lalu para sahabat ketika itu bertanya, Bani Najjar bertanya kepada para sahabat yang lain, kira-kira untuk apa tanah ini ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kenapa Rasul sallallahu mau membeli tanah ini? Kata para sahabat, Rasul rencananya akan membangun masjid. Kata Bani Najjar, wallahi la natlubu samanahu illa ilallah. Demi Allah, kami tidak akan minta harga tanah ini kecuali kami akan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka mewakafkan tanah itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dibangun masjid. Setelah mereka meninggal dunia, para sahabat Bani Najjar itu, bayangkan, sudah beribu tahun masjid itu berdiri di atas tanah Najjar. Ribuan tahun itu pun mereka mendapatkan panen pahala. Begitu juga dilakukan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab memiliki kebun yang beliau cintai, yang beliau sayangi. Kebun itu sangat produktif, menghasilkan panen kurma yang begitu banyak. Lalu beliau berkonsultasi kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya punya kebun yang luar biasa saya cintai. Kebun itu ada di Khaybar. Saya sangat senang sekali dengan kebun tersebut. Kira-kira kebun ini sebaiknya saya apakan ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "In syi'ta habastaha wa tasaddaqta biha." Kata Rasulullah, kalau kamu mau wahai Umar, tahan harta tersebut dengan cara engkau mensedekahkannya. Artinya wakafkan itu wahai Umar. Itu artinya engkau telah menahan hartamu. Bayangan kita adalah menahan harta itu adalah menahan di tangan kita. Tidak. Maksud Rasulullah SAW, tahan harta itu di akhirat. Karena apa yang kita sedekahkan, apa yang kita wakafkan, itulah harta kita yang sesungguhnya yang akan kita bawa ke negeri akhirat. Itu pula yang dilakukan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Tatkala kaum muslimin ketika itu dilanda masa-masa yang sangat sulit, masa-masa penceklik, di mana harga air lebih mahal daripada semua benda-benda yang ada di saat itu. Di mana kaum muslimin sangat kesulitan untuk mendapatkan air. Hanya ada 1 atau 2 sumur saja yang masih mengalirkan air. Lalu dalam kondisi sebahagian besar para sahabat tidak mampu untuk membeli air, di mana orang-orang Yahudi memanfaatkan keadaan yang begitu genting yang dirasakan oleh kaum muslimin, yang orang-orang Yahudi menjual air berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus kali lipat harganya. Mau tidak mau kaum muslimin akan membelinya dengan membarter apapun yang mereka miliki. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Utsman, "Wahai Utsman, wahai para sahabat-sahabat yang lain, siapa orang yang membeli sumur ini, maka baginya surga." Langsung ketika itu Utsman bersegera datang kepada orang Yahudi dan menanyakan berapa harga sumur ini. Dibeli oleh Utsman dengan harga yang begitu mahal. Lalu kemudian Utsman berkata kepada kaum muslimin, "Saya wakafkan sumur ini, silahkan kaum muslimin ambil, terserah seberapapun yang dibutuhkan, tanpa harus ada uang yang diganti dari air tersebut." Inilah disebut dengan wakaf, yang kelak kaum muslimin apabila melakukan ini, dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar walaupun dia telah meninggal dunia. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fil Qur'anil Karim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'ni
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa sedekah yang terbaik adalah sedekah yang dikeluarkan oleh seseorang yang dia masih sehat, yang dia sangat mencintai harta, dalam kondisi dia takut akan kefakiran, dan dalam kondisi dia berharap agar menjadi orang yang kaya raya. Tatkala dalam kondisi seperti ini dia mengeluarkan hartanya, inilah sedekah yang terbaik. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ya Rasulullah, ayyu sadaqatin a'zamu ajran?" Wahai Rasulullah, sedekah yang seperti apa apabila dikeluarkan pahalanya sangat besar? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Anta tasaddaq wa anta sahihun syahihun takhshal faqr wa ta'mal ghina." Kata Rasulullah, sedekah yang dikeluarkan oleh seseorang dalam kondisi sahih, dalam kondisi dia sakit, dalam kondisi dia sehat. Banyak orang yang sudah dalam kondisi sakit-sakitan baru dia berwasiat, baru dia bersedekah. Benar, ini baik, ini bagus. Tapi alangkah lebih bagusnya seseorang bersedekah adalah dalam kondisi dia sehat. Syahihun, dalam kondisi dia senang dan suka sekali dengan harta itu, lalu dia keluarkan. Dalam kondisi dia berharap menjadi orang kaya, dalam kondisi dia khawatir sekali dengan kefakiran, dalam kondisi seperti itu dia mampu mengeluarkan hartanya, maka inilah sedekah yang terbaik yang dikeluarkan oleh seorang muslim. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari Jumat ini, marilah kita memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bersalawat kepada Nabi satu kali, Rasul Allah Subhanahu wa taala akan bersolat kepadanya 10 kali. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا إندونيسيا هذا وعن بلدان العالم عامة يا عزيز يا قهار يا جبار يا متكبر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أخير دعوانا الحمد لله رب العالمين.